dan berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto. Ya, saya lakukan ini kenapa? Dalam kondisi sedemikian banyaknya dan kreditnya orang-orang ya untuk bisa menuju rumah Pak mantan Bapak Joko Widodo itu tidaklah gampang. Awas kaki. Ini jangan ini 2 sama 3 tuh. Udah Bapak tunggu di. Bapaknya kematian 3. Udah. Yang mau foto tahan dulu ya. Enggak. Udah. Tadi udah koordinasi sama Bapak. Iya. Mohon maaf ya. Jalan dulu. Kasih jalan. Tamunya kasih jalan dulu. Ini kita lawan. Siap itu. Kasih jalan Seperti aja. Jalan dulu ya. Kasih lewat. Ya. Dua hal. Depan lagi. Kita pertahankan presiden terbaik Jokowi. My presiden ada batasannya, tapi spiritnya tidak akan lekang oleh waktu. I love Jokowi. Cinta kepada Jokowi atau kepada negeri? Kurang bayaran. Nih mau diskusi, ada mau diskusi sama saya tentang undang-undang apa? Bukan publik, saya menyampaikan pendapat. melindungi pejabat. Bentar, Pak. Oke, Anda berani diskusi sama saya? Anda berani diskusi sama saya? Anda tahu? Ini apa? Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang publik itu adalah hak kita. Diinginkan artinya bahwa yang pro adalah sebagai pergerakan yang tidak hadir dari dirinya sendiri.
karena bahkan ditanya tentang undang-undang, bahkan dia tidak paham. Ya. Jadi ibu adalah aparat negara, bukan aparat pemerintahan yang harusnya memposisikan dan netral. Kalau memang disuruh keluar masanya, yang pro harusnya suruh keluar. Itu keadilan, Pak. Silakan, Bapak. Bagaimana yang pro masih di dalam, sedangkan yang kontra disuruh di luar? Apakah itu bentuk keadilan, Pak? Silakan, Pak. Tanya, Pak. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di mana keterbukaan publik itu wajib untuk diakses semua masyarakat. Anda polisi harusnya tahu undang-undang. Kalau memang dikeluarkan yang kontra, maka yang pro harus dikeluarkan. Tidak boleh terlebih. Silakan bantah saya dengan undang-undang. Ada aparat penegak hukum yang tahu undang-undang. Apakah diperbolehkan? Kalau memang dilarang, maka yang di dalam juga harus dilarang. Silakan, ada yang menjawab, Bapak. Oh, senang ya. Thank you, Pak. Maksud saya gitu. Tapi kalau di Bapak, apa yang Anda tegakkan saat ini? Coba jawab saya, apa yang Anda tegakkan saat ini? Bisa dijawab? Bisa dijawab? Apakah keadilan itu bisa terwujud? Ini gimana di mana? Ya, udah. Jangan hanya suarakan saja. Pahami undang-undang, pahami peraturan, pahami hak. Maka dengan tegas kami mintakan Pak Jokowi gitu kan, tolong tunjukkan ijazah asli itu. Nah, 2 poin itulah yang kemudian jawabannya bahwa dia tidak berkenan untuk menunjukkan ijazah. Dengan dugaan tentu beragam kan, soal ada atau tidak, atau asli atau tidak, kan itu intinya mah dari kita itu. Lalu dia menyatakan bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan seperti biasa. Yang ketiga, hanya perintah pengadilan yang bisa memaksa Pak Jokowi untuk bisa menunjukkan ijazahnya, dan menurutnya saya siap bersedia. Nah, berkaitan dengan siapa yang mendalilkan kemudian harus membuktikan, kita sudah bantah itu bahwa semua pihak harus membuktikan. Dalam perdata itu penggugat membuktikan, tergugat membuktikan, sehingga dapat disimpulkan nanti. Begitu, itu azasnya. Tidak boleh berazas bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan sepihak, nggak boleh 2 pihak, itu satu. Kedua, bahwa kita sudah juga terbukti dalam proses perjalanan dahulu di pengadilan-pengadilan, dan memang kita sudah berkali-kali ke pengadilan TPUA ini, ternyata tidak sampai ke pokok perkara, tidak sampai ke ruang di mana saling membuktikan. Belum apa-apa pengadilan sudah mengatakan kami tidak berwenang. Begitu. Karena tidak berwenang, ya bagaimana kita membuktikan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika dia ingin juga masuk ke pengadilan, yaitu hak masing-masing. Tentu TPUA juga punya agenda-agenda agar aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat Indonesia yang ingin tahu tentang status mengenai keberadaan ijazahnya Pak Jokowi dapat terrealisasi, terpenuhi, dan sampai ke terverifikasi nantinya bahwa ijazah itu asli atau tidak gitu. Jadi intinya mah tadinya informasi, klarifikasi, verifikasi. Tapi akibatnya informasi tidak dapat,
Klarifikasi tidak ada, apalagi verifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai keterangan saya dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto. Ya, saya lakukan ini kenapa? Dalam kondisi sedemikian banyaknya dan kreditnya orang-orang ya untuk bisa menuju rumah mantan Bapak Joko Widodo itu tidaklah gampang. Justru karena kita ada dalam pemerintahan Bapak Prabowo, maka ini memungkinkan sehingga Bapak Jokowi, ya tentunya kita sebagai orang yang tidak pernah bertemu itu ada sakwa sangka di antara kita ya. Nah, oleh karena itu kami memberi titel atas pertemuan ini adalah silaturahmi. Dan beliau menyatakan ingin juga bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, memasuki ruangan rumah beliau, ya kami bisa melihat, saya harus mengatakan dengan jujur ya, bahwa beliau tentu saja sebagai mantan presiden adalah orang yang elegan, ya, dan penuh kontrol diri, ya. Nah, kepada beliau saya sampaikan bahwa kalau beliau mengatakan siapa yang mendalilkan, maka merekalah yang harus membuktikan. Tidak bisa disangkal itu adalah bahasa hukum yang mungkin sudah didrive dari para penasihat hukum, dan itu tidak salah. Lalu yang salah apa? Nah, saya baru mau menjelaskan tadi ya, kami ini sudah melewati 3 persidangan, 2 perdata, 1 pidana ya, sudah pula berkirim surat dan mencoba menemui DPR ya, dan sebenarnya sudah disetujui oleh Ibu Puan Maharani, tapi entah bagaimana kami mengalami kesulitan. Kemudian sudah ke KPU, dan KPU tentu saja dengan berbagai cara ya menghindar untuk memberikan keterangan, dan terakhir di bawah pimpinan Wakil Presiden TPUA Bang Rizal Padilla melaporkan ke Bareskrim ya, dan juga sudah memenuhi semua bukti-bukti terbaru ya tentang jejak-jejak digital serta laporan forensik dari orang yang mempunyai kompetensi terhadap hal tersebut yang kita kenal pada akhir-akhir ini, Risman Hasiholan Sianipar ya. Bapak Ibu sekalian, saya melihat ya bahwa beliau menerima kami dengan baik, tapi ada yang salah di situ. Apa yang salah itu? Menurut kami harusnya para kuasa hukumnya itu memberikan nasihat yang lengkap ya. Untuk bisa membuktikan sebagai seorang penggugat harus diberi kesempatan, dan jalur itu hanya ada di jalur pengadilan, dan beliau setujui itu. Tetapi mengapa 3 persidangan itu tidak pernah memberikan kesempatan untuk bisa membuktikan bagi masing-masing pihak? Sehingga bukan suatu rahasia bahwa fakta tentang ijazah tersebut tidak pernah naik ke permukaan ya, sehingga akhirnya terus menggulung bangsa Indonesia ini, menjadikannya 2 kelompok yang saling berlawan-lawanan, yang satu selalu saja membela beliau, dan yang satu menggugat mana ijazah asli tersebut begitu. Jadi, tapi mohon maaf ya, saya harus sampaikan juga secara jujur, beliau tampaknya membatasi itu ya. Ketika saya katakan, Pak, kami ini sebenarnya sudah mencoba, dan apa yang dinasihatkan oleh pengacara Bapak itu mari harus diuji dulu begitu. Dan dia mengatakan saya orangnya gampang ya. Saya yakin harusnya kalau gampang tidak akan pernah bisa bertele-tele seperti ini ya. Nah, ini sayang sekali tidak dimanfaatkan ya. Mungkin kalau kita punya banyak waktu yang lalu ya untuk saling mengenal diri, ini mungkin tidak perlu terjadi. Tapi kalau ini terjadi, kami pastikan TPUA sudah melewati semua tahapan-tahapan yang harus dilakukan, dan kami tidak pernah mengingkari proses hukum yang ada ya. Begitu ya Bang ya. Dan oleh karena oke ya, cukup begitu aja ya. Ya sudah cukup ya. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hidup media. Kawan kan di bis bisa. Ini langsung balik ke bis ya. Berarti sanggup. Nanti dapat kesempatan. Jalan ya, jalan lagi. Jalan.
Kita semua cinta Pak Jokowi. Antrian dari belakang, antrian dari belakang. Antriannya dari belakang. Kembali antriannya. Enggak, pokoknya dari saya tak. Lawan ngarpan dewe. Sini dan ya Mbak. Teriak dan depan Trianda. Pak Jokowi terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA menemui Pak Jokowi. Ya, alhamdulillah sudah saya terima tadi di dalam rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak nanti? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah-langkah lagi Pak. Itu termasuk antisipasi atau peringatan buat mereka atau seperti apa? Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Yang dilaporkan yang kelompoknya ada beberapa Pak? Semuanya atau hanya yang hari ini atau yang kemarin? Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Mau ditunjukkan di pengadilan Pak? Terkait yang... Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Respon mereka tadi seperti apa Pak mendengar jawaban Pak? Ya, terima kasih. Pak, yang beredar kan banyak. Langsung pamit, ya. Ada yang beredar foto ijazah Pak, itu keasliannya juga sama ya Pak? Foto beredar itu foto ijazah Pak Jokowi di media sosial itu. Wah, saya nggak pernah melihat. Siap. Dengan yang bawah. Masih. Ya, kasih. Pak. Masih. Enak, sandaran. Sandarannya pas banget. Allah.